Tapi tas itu terlihat seperti dibuka paksa oleh seseorang. Siapa, kapan, dan mengapa ada seseorang yang membuka paksa tas ungu kecil itu? Percayalah, jika aku membiarkan suaminya, Tuan Alfred Ingletop ditahan sekarang, maka ia tidak akan pernah memaafkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Cells. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, amin. Aku kembali untuk menemani kalian semua dengan kisah misteri yang kita bahas dari minggu kemarin. Yang kita bahas kemarin, pokoknya kisah misteri di Cells ini belum selesai guys. Kalian harus sabar dan juga kuat menghadapi kisah misteri di Cells ini karena benar-benar rumit, gampang-gampang susah. Kalau misalnya kalian penggemar Agatha Christie, pasti kalian bisa menebak siapa pelakunya. Dan aku udah tahu siapa pelakunya. Tapi aku bakal Aku bakal adil, aku bakal ngasih tahu semuanya yang kalian perluin untuk memecahkan kasus ini. Jadi tenang aja, oke? Kemarin kita membahas sampai Q. Poirot membeberkan atau memberitahukan kepada John, Wells, dan Hastings bahwa ternyata Nyonya Ingletop ini telah membuat wasiat baru, dan wasiat baru itu ternyata telah dibakar. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita bahas Misteri di Styles Part 3. So guys, prepare your little gray cells. Persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas Misteri di Styles. Poirot mengatakan kepada John, Hastings, dan juga Tuan Wells bahwa Nyonya Ingletop memiliki surat wasiat terbaru atau pernah memiliki surat wasiat terbaru. Mengapa? Karena surat wasiat terbaru itu sepertinya telah terbakar. Semuanya kaget mendengar apa yang Poirot ini bicarakan. Dan saat itu juga Poirot langsung ngambil potongan kertas yang ada di sakunya, kemudian menunjukkannya kepada semua orang. Poirot juga meminta John untuk memanggil tukang kebun mereka, Tuan Manning, untuk ditanyai lebih lanjut tentang surat wasiat baru tersebut. Jadi dipanggillah tukang kebun si Manning ini kan sama si John, dan akhirnya Tuan Manning datang di ruang kerja mereka. Lalu si Poirot nih langsung nanya ke Manning. Aku bakal kasih sama kayak kemarin ya. Jadi kayak soal jawab kayak gitu. Pertama, Poirot menanyakan apakah Manning menanam bunga begonia di sisi selatan rumah Styles. Lalu si Manning ini menjawab, "Iya Tuan, saya dan William menanam bunga begonia kemarin." Nah, si Poirot ini lanjut nanya, "Apakah Nyonya Ingletop memanggilmu dari jendela?" Lalu si Manning ini jawab, "Iya Tuan, Nyonya Ingletop memanggil saya dan William dari jendela, kemudian dia meminta William untuk membeli formulir surat wasiat di desa menggunakan sepedanya, sedangkan saya menunggu sambil menanam bunga begonia lagi." Pas William udah nyampe dari kota membeli formulir surat wasiat itu, diberikanlah itu kepada si Nyonya Ingletop. Jadi Manning sama William lanjut lagi menanam bunga begonia di taman. Nah, pas jam 4, kira-kira jam 4 atau lebih, Manning dan William dipanggil oleh Nyonya Ingletop ke kamar kerjanya. Pas si Manning sama William datang ke kamar kerjanya si Nyonya Ingletop itu, Manning sama William ini diminta untuk menandatangani sesuatu. Dilihatlah surat yang dia tandatangani itu ditutupi sama kertas pengering di atasnya dan hanya terlihat bagian tanda tangan Nyonya Ingletop. Jadi si William dan Manning ini diminta untuk tanda tangan di bawah nama Nyonya Ingletop. Ya udah, si Manning duluan tuh yang tanda tangan kan. Habis itu si William tanda tangan. Udah kayak gitu, surat yang mereka tanda tangani itu, Nyonya Ingletop lipatlah itu dan kemudian dimasukin ke amplop panjang dan dimasukin ke
tas ungu kecil milik Nyonya Ingletop, yang kalian pasti ingat bahwa tas kecil itu adalah tas berisi dokumen-dokumen penting milik Nyonya Ingletop. Setelah itu, Manning akhirnya dipersilahkan untuk pergi. Nah, dari penjelasannya si Manning ini, terbuktilah bahwa Nyonya Ingletop telah membuat surat wasiat terbaru. Dan kalian ingat gak kemarin kalau aku cerita si Nyonya Ingletop ini bertengkar sama seseorang. Dan kata si Dorcas ini, seseorang yang bertengkar sama Nyonya Ingletop adalah Tuan Alfred Ingletop, suaminya sendiri. Nah, kemungkinan bahwa si Nyonya Ingletop ini membuat surat wasiat baru karena pertengkarannya dengan Tuan Alfred Ingletop. Kemudian rencananya tuh surat wasiat ini ingin dibicarakan sama Tuan Wells pengacaranya pas pagi hari tanggal 18 Juli. Walaupun akhirnya nggak sempat karena Nyonya Ingletop telah meninggal sebelum tanggal 18 Juli. Dan itulah rahasia yang belum satupun orang tahu dan telah dibawa mati oleh Nyonya Ingletop. Nah, bagaimana si Poirot ini tahu bahwa Nyonya Ingletop membuat surat wasiat terbaru? Poirotnya jawab bahwa dia tahu dari coretan-coretan di kertas amplop yang dia temukan di keranjang sampah dan juga bunga begonia yang ada di taman. Pas mereka lagi berbincang-bincang seperti itu, nah, kereta Nona Howard atau si Evie ini datang. Dan pas John ngeliat dari jendela, dia langsung buru-buru pergi ke luar untuk menjemput Evie. Hastings-nya akhirnya ikut juga kan. Dia ngikut ketemu sama Evie, menjemput Evie di depan. Dilihatnya Evie keluar dari kereta kuda dengan keadaan yang bersedih. Dia habis menangis. Karena itu Hastings akhirnya kayak merasa bersalah gitu. Soalnya si Evie ini adalah orang yang memperingati Hastings untuk kayak menjaga Nyonya Ingletop biar nggak kenapa-napa. Tapi buktinya sekarang Nyonya Ingletop akhirnya meninggal. Dan Hastings merasa bersalah karena tidak mengindahkan peringatan dari si Evie ini. Pas Evie bertemu dengan Poirot, Johnny memperkenalkan Poirot itu sebagai orang yang membantu menyelidiki kematian Nyonya Ingletop. Nah, si Evie ini marah. Tidak ada yang perlu diselidiki. Apakah mereka sudah membawa orang itu ke penjara? Si Johnny nanya, orang itu siapa? Membawa siapa? Terus si Evie, ya Alfred Ingletop lah. Siapa lagi? Johnny kan takut kalau misalnya orang-orang dengar kan, dan itu menjadi bahan gunjingan dan bisa jadi rumor yang tidak berdasar. Jadi ditenangin lah si Evie ini sama John kan. Evie, kamu jangan bicara kayak gitu, jangan bicara yang asal-asalan. Ini belum ada bukti, kita belum bisa belum bisa menarik kesimpulan karena kita belum ada laporan kematian dari dokter, juga belum ada pemeriksaan. Jadi tolong Evie jangan bicarakan sesuatu yang tidak semestinya kayak gitu. Terus si Evie ini marah kan, kayak untuk apa menunggu keterangan dokter? Dokter itu kayak mereka tuh bodoh, mereka tuh nggak tahu apa-apa. Aku tahu gimana mereka bodoh karena ayahku juga tuh seorang dokter. Pas gitu akhirnya Poirot mencoba untuk menenangkan Evie. Dia mencoba membujuk Evie untuk membantunya, membantu menceritakan apa aja yang ia tahu tentang Sarsgaard ini dan bagaimana orang-orangnya dan juga bagaimana Nyonya Ingletop. Akhirnya si Evie ini bilang, saya dengan senang hati akan membantu Anda untuk menggantung Alfred Ingletop. Kalian mikir gak sih kalau misalnya si Evie ini benar-benar benci banget sama si Alfred Ingletop ya? Kayak wajar gak sih? Tapi dia betul-betul sebenci itukah si Evie dan si Alfred Ingletop sampai Evie ini pengen banget Alfred Ingletop digantung gitu. Akhirnya Evie mengatakan sesuatu. Ia tahu bahwa Nyonya Ingletop ini tidak memiliki satu orang pun yang menyayanginya. Dan anggota keluarga dari Nyonya Ingletop ini bagaikan hiu-hiu yang memangsa Nyonya Ingletop ini. Tapi anggota keluarga Nyonya Ingletop ini cuma menginginkan hartanya. Sedangkan Alfred Ingletop adalah orang yang berbeda. Saat Alfred Ingletop datang, semuanya kacau.
kata Ivy. Pada saat itu, John mengajak Poirot, Hastings untuk pergi ke kamarnya Nyonya Inglethorpe. Karena si John sama Tuan Wells ini udah selesai memeriksa dokumen-dokumen penting milik Nyonya Inglethorpe. Akhirnya John, Wells, Poirot, Hastings pergi ke lantai atas untuk masuk ke kamarnya Nyonya Inglethorpe. Poirot kan yang megang kunci kan, jadi mereka naik ke atas, terus Poirot buka kunci kamar itu dan semuanya masuk. Dicarilah tas ungu kecil milik Nyonya Inglethorpe dan mereka lihat ada tas itu di kamar kan. Akhirnya mau dibuka. Pas si John mau buka, kata Poirot nih, "Oh maaf John, saya menguncinya tadi. Mari saya buka dulu." Pas Poirot mau buka, John tuh bilang, "Lah, tas ini udah kebuka kok." Poirot, Hastings kaget kan? Karena mereka jelas-jelas telah mengunci balik tas ungu itu. Poirot tuh langsung kaget, langsung panik. Mereka tuh udah kunci tas ungu itu. Mereka juga udah mengunci kamar kan. Tapi tas itu terlihat seperti dibuka paksa oleh seseorang. Siapa, kapan, dan mengapa ada seseorang yang membuka paksa tas ungu kecil itu? Poirot nih mikir, pasti ada sesuatu yang dapat membuktikan kebersalahannya di tas ungu kecil itu. Jadi, dengan mempertaruhkan segalanya, pelakunya akhirnya membuka paksa tas ungu kecil itu dan mengambil dokumen yang penting yang dapat membuktikan kesalahannya. Dan kata Poirot ini, sudah sejam sejak terakhir kali Poirot dan Hastings berada di kamar itu. Berarti kemungkinan bahwa dokumen yang diambil oleh pelaku sudah dimusnahkan, atau mungkin belum sempat dimusnahkan. Hastings sudah tahu kalau misalnya Poirot ini pasti panik dan khawatir di dalam dirinya. Tapi Poirot berusaha untuk tenang dan tidak memperlihatkannya. Poirot nih berjalan mondar-mandir dan dia pergi ke perapian mengatur vas-vas bunga. Tapi dilihatlah tangannya si Poirot nih kayak bergetar. Poirot nih merasa marah dan bersalah dan menyesal banget karena dia adalah orang yang membiarkan tas ungu kecil itu ada di kamar. Poirot terdengar ribut-ribut dari bawah. Gitu kayak ribut-ribut, nggak tahu ya, mungkin kayak teriak-teriak paling ya, kayak marah-marah ke diri sendiri gitu. Akhirnya Hastings cepat-cepat pergi ke bawah menenangkan Poirot. Pokoknya si Poirot udah tenang. Akhirnya yaudah, Poirot minta Hastings tolong antarkan aku ke pondok Leastways. Pas mereka berdua jalan ke teras, ada Cynthia yang mau berjalan masuk. Poirot langsung cegat. Poirot nanya ke Cynthia, "Apakah kamu pernah membuatkan bubuk obat tidur kepada Nyonya Inglethorpe?" Lalu kata si Cynthia, "Oh iya, saya pernah membuatkan bubuk obat tidur karena Bibi Emily itu jarang sekali bisa tidur." Terus Poirot ini nanya ke Cynthia, "Obat tidur apa yang kamu racik untuk Nyonya Inglethorpe?" Kata Cynthia, "Obat tidur bromida." Setelah mendapatkan informasi itu, Poirot berterima kasih kepada Cynthia dan lalu bergegas pulang bersama Hastings. Pas perjalanan menuju pondok Leastways, Poirot ini berbicara ke Hastings. Dia bilang kalau misalnya Tuan Wells menemukan surat wasiat baru yang sepertinya ditulis oleh Nyonya Inglethorpe pada saat pertunangannya dengan Alfred Inglethorpe. Nah, isi surat wasiat itu adalah bahwa Alfred Inglethorpe ini adalah orang yang akan mewarisi seluruh kekayaan dari Nyonya Inglethorpe. Ya, akhirnya Hastings bilang, "Oh, apakah Alfred Inglethorpe tahu tentang hal itu?" Terus Poirot bilang bahwa Alfred Inglethorpe mengaku tidak mengetahui keberadaan surat wasiat yang Tuan Wells sebutkan tadi. Lalu, bagaimana Poirot bisa tahu tentang surat wasiat baru dari secari amplop yang ada coretan-coretannya dan juga dari bunga begonia? Nah, Poirot ini langsung ceritain kan ke si Hastings. Dia bilang kalau misalnya coretan-coretan yang mereka lihat di amplop itu kan ada tulisan yang sepertinya berulang. Ada tulisan possessed dengan double S dan juga ada possessed dengan satu S. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mengerti apa yang
Nyonya Ingletop ini rasakan ya. Jadi, jika seseorang ingin menulis sesuatu yang penting, seperti dokumen penting, surat wasiat, dan lain-lainnya yang sangat-sangat penting, jadi kayak kita tuh mau nulis dulu di suatu kertas, di secari kertas, kita tulis ejaan yang benar, yang kita kira-kira ragu gitu. Jadi kita tulis dulu di secari kertas. Jadi kita tulis dulu tuh ejaannya kayak gimana. Oh, kalau udah dapat, baru kita tulis di surat yang aslinya, yang penting itu. Nyonya Ingletop ini juga sama. Jadi kata Poirot, Nyonya Ingletop itu menulis kata possessed di amplop yang mereka temukan di keranjang sampah itu sebagai coretan untuk mengetahui ejaan yang benar yang mana. Makanya ada yang S1, ada juga yang S2. Kayak gitu. Jadi kemungkinan possessed ini dipakai di dalam surat wasiat itu, atau mungkin dokumen penting yang lainnya. Nah, mengenai keterlibatan tukang kebun dalam penandatanganan surat wasiat atau dokumen penting itu, si Poirot ini lihat dari kotoran tanah yang ada di ruang kerja Nyonya Ingletop pas mereka mau nanyain Dorcas. Pas dilihat, kotoran yang ada di ruang kerja Nyonya Ingletop itu sama persis dengan tanah yang dipakai di kebun untuk menanam bunga begonia tadi. Makanya si Poirot ini bisa menyimpulkan bahwa tukang kebun itu sepertinya datang ke ruang kerja dengan menggunakan sepatu boots yang ada kotoran tanahnya tadi. Dari situlah jelas bahwa tukang kebun sepertinya dimintai sesuatu oleh Nyonya Ingletop. Karena kalau misalnya si Nyonya Ingletop cuma minta tolong yang gak terlalu penting, pasti kan Nyonya Ingletop cuma minta dari jendela, dia bicara lewat jendela. Tapi karena si tukang kebun ini masuk ke ruang kerjanya Nyonya Ingletop dengan bukti tanah tadi, berarti kan ada sesuatu yang penting yang Nyonya Ingletop ini minta tolong kang kebun Manning sama William itu, kata Poirot. Jelas lah ya kira-kira. Nah, mereka akhirnya sampai di Pondok Leasways. Akhirnya mereka kayak bersantai aja dulu. Mereka menenangkan pikiran setelah seharian ini, mencari tahu bukti, berpikir, dan lain sebagainya. Akhirnya si Poirot dan Hastings duduk di depan jendela melihat pemandangan desa. Pas mereka lihat keluar itu, ada seorang pemuda yang berlari dari kejauhan menuju Pondok Leasways. Pas dilihat lagi, Hastings ini bilang kalau misalnya pemuda itu adalah Tuan Mes dari toko obat. Pas dilihatnya, Tuan Mes lari dan datang ke Pondok Leasways lalu mengetuk-ketuk pintu dengan sangat keras. Kemudian Poirot menyahut dari jendelanya. Dibilangnya, "Tunggu, saya akan bukakan pintu." Ya udah, akhirnya mereka, Poirot dan Hastings keluar dari kamar, terus turun ke bawah membukakan pintu untuk Tuan Mace itu. Pas dibuka, Tuan Mace ini langsung bilang, "Saya dengar Anda baru saja dari rumah besar itu." Terus kata Poirot dan Hastings, "Oh iya benar, ada apa?" Kata si Mace, semua orang membicarakan tentang kematian Nyonya Ingletop. Mereka bilang kalau misalnya Nyonya Ingletop ini meninggal karena keracunan. Lalu Poirot itu bilang, dokter lah yang bisa memastikan hal itu. Bukan strychnine kan? Nah, si Hastings ini, dia kurang mendengar apa saja yang dibicarakan oleh Poirot dan Tuan Mace selanjutnya. Pokoknya setelah Tuan Mace ini pergi, Poirot dan Hastings akhirnya berjalan ke kamarnya si Poirot. Hastingsnya pengen nanya apa aja yang mereka bicarakan tadi kan. Tapi Poirot ini sepertinya kesal, dan dia meminta waktu sebentar untuk berpikir kepada Hastings. Dan barulah sampai 10 menit akhirnya si Poirot ini bicara. Si Poirot bilang, ada 2 hal penting yang perlu dicatat. Kata Hastings, apa itu? Kata si Poirot, yang pertama adalah cuaca kemarin. Kata si Hastings, loh, bukannya kemarin cerah. Jangan mengada-ngada, Poirot. Tapi kata Poirot, saya tidak mengada-ngada. Benar-benar ini adalah sesuatu yang penting. Cuaca kemarin menunjukkan 80 derajat Fahrenheit. Kalau misalnya kita convert
ke Celsius kira-kira 26,67 derajat Celcius. Kalau kayak gitu panas nggak sih? Panas ya, 26,67 tuh. Kemudian, hal penting kedua adalah fakta bahwa Tuan Alfred Inglethorpe mengenakan pakaian aneh, berjenggot hitam, dan memakai kacamata. Lalu si Hastings nanya ke Poirot, seandainya juri memutuskan bahwa pembunuhan dilakukan oleh Tuan Alfred Inglethorpe, bagaimana dengan teori-teorimu? Lalu Poirot bilang, teori-teori itu tak akan goyah hanya karena 12 orang juri melakukan kesalahan. Tapi hal itu tak akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Si Poirot ini bersungguh-sungguh. Lalu, Poirot berkata lagi bahwa dia merasa berhutang budi kepada Nyonya Inglethorpe karena Nyonya Inglethorpe lah yang mendanai pengungsi-pengungsi Belgia di Styles Mary ini. Percayalah, jika aku membiarkan suaminya, Tuan Alfred Inglethorpe ditahan sekarang, maka ia tidak akan pernah memaafkanku. Dengan satu kalimat, aku masih bisa menyelamatkannya, kata Poirot. Apakah Tuan Mace ini menjual strychnine tanpa lisensi kepada orang baru-baru ini? Lalu kata si Mace ini, iya, saya menjualkan strychnine tanpa lisensi kepada Tuan Inglethorpe pada tanggal 16.